Hari ini kita memasuki minggu ke-10 untuk katekismus reformasi. Kita membaca ini setiap minggu supaya kita terus diingatkan akan iman dasar doktrin kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak mudah disesatkan oleh apa yang ada di luar sana yang tidak berpusat kepada Injil. Hari ini saya akan membacakan pertanyaan yang berwarna putih dan Anda akan membaca yang berwarna kuning. Pertanyaan minggu ke-10. Apa yang dituntut Allah dalam perintah keempat dan kelima? Kita akan membaca ayat dari Imamat 19 ayat yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menjaga diri. Akulah Tuhan. Silakan duduk saudara. Dari apa yang kita barusan baca, kita melihat bahwa perintah mengingat dan menguduskan hari Sabat mengandung dua aspek. Yang pertama, di perjanjian lama, Sabat adalah tindakan yang penting dan butuh kita lakukan. Di dalam kehidupan kita perlu memiliki ritme bekerja dan beristirahat. Kalau Tuhan di hari yang ke-7 dia beristirahat dan menikmati ciptaannya, kita beristirahat menikmati pencipta kita. Namun yang kedua, aspek yang kedua, di dalam perjanjian baru, kita ditunjukkan arti Sabat yang lebih dalam daripada itu saudara. Di Ibrani 4 dikatakan kita masuk ke dalam perhentiannya. Saat kita percaya kepada Kristus dan Injil, hidup kita benar-benar bisa rest, beristirahat di dalam Kristus. Karena dialah yang memegang seluruh kehidupan kita. Dialah yang menjadi kebenaran kita, bukan dari usaha kita, tapi karena Kristus. Termasuk dalam pekerjaan kita saudara. Sebetulnya pekerjaan ini berbicara soal apa sih? Semua kesibukan kita setiap hari. Pekerjaan, prestasi yang kita bangun, mungkin bahkan kesibukan kita dalam peran apapun yang kita jalani. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelajar, apapun yang kita lakukan. Alangkah anehnya seringkali kita dalam melakukan semua pekerjaan, kalau kita jujur di balik semua itu, kesibukan kita itu kita sedang berusaha mencari pembuktian diri. Dan di dalam pembuktian diri itu kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi hari ini saudara, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki Sabat yang sejati. Kita tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun karena Kristus itulah menjadi identitas kita. Identitas kita ada di dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha kita, tapi Tuhan yang berinisiatif. Dia mati di atas kayu salib menebus Anda semua. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Kekudusannya menjadi kekudusan kita. Dia menjamin keselamatan kita. Bahkan dia memulihkan relasi hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan kita hidup di dalam kedaulatannya saudara. Saudara, kita kalau bekerja tidak lagi stres untuk mendapatkan. Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita lagi tidak stres untuk berusaha menyenangkan orang lain. Berusaha menerima approval atau penerimaan dari orang lain. Karena Kristus sudah menerima kita. Sama halnya juga dengan orang tua kita. Karena itu kita berkaitan dengan hukum yang kelima, yaitu menghormati orang tua. Bagaimana kita melihat hukum ini di dalam terang Injil Tuhan? Saat kita menghormati dan menaati orang tua kita, kita bukan sedang berusaha membuktikan diri, membuat mereka senang. Karena kalau kita menghormati dengan seperti itu, di dalamnya ada muatan ekspektasi untuk kita mendapat penerimaan. Sementara orang tua kita, mereka juga bukan orang yang sempurna saudara. Tapi penerimaan kita ada di dalam Kristus Tuhan. Sehingga kalau kita melihat hal ini, saat kita menghormati dan mengasihi orang tua, kita bisa mengasihi mereka di dalam kebenaran saudara. Dan terlebih di atas semua itu kita tetap menaruh Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Biarlah hal ini mengingatkan kita. Jesus is our Sabbath. Dia adalah Sabat kita. Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa rest di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur akan apa yang Engkau lakukan. Bukan akan apa yang kami lakukan. Kalau kami melihat kepada diri kami betapa banyak kami melakukan kegagalan Tuhan. Bahkan untuk menjalani kehidupan kami tidak bisa Tuhan. Untuk
tidak fail Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang selalu menerima kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau menjamin kehidupan kami. Karena itu kami berjalan di dalam pengharapan, bukan di dalam kekhawatiran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk reminder hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.